Jangan pernah menyalahkan cewek berpakaian seksi kalau kamu selalu relapse. Nah, banyak sekali ya di komunitas nofap itu selalu mengeluhkan bahwa wah, saya relapse nih gara-gara cewek itu berpakaian seksi. Cewek itu cuma pakai tank top doang. Saya relapse nih gara-gara ada temanku update di Instagram dia cuma pakai tank top doang. Sehingga terbayang-bayang dan membuat diri saya relapse gitu ya. Banyak sekali yang kayak gini. Bahkan ada juga yang menyalah-nyalahkan kayak kalau nggak mau dilecehkan ya, kalau nggak mau jadi bacol ya jangan berpakaian seksi, bla 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 bla, seperti itu. Banyak sekali kan. Menurutku ini ada sebuah ucapan yang tidak dewasa, dan kalaupun kamu udah kenal nofap, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah ucapan yang tidak diucapkan oleh seorang yang udah mendapatkan esensi dari nofap. Dia hanya menjalankan nofap itu sebagai tantangan doang. Dan saya bisa mengatakan apa yang kamu jalankan, nofap yang kamu jalankan, ini tidak ada manfaatnya bagi dirimu karena mindset kamu ini masih mindset orang yang kecanduan PMO, yang selalu menyalahkan faktor eksternal, selalu menyalahkan orang lain, dan selalu menjadi korban atas kebobrokan hidupmu. Karena faktanya seperti itu ya. Dan kamu harus mulai belajar sebuah konsep stoikisme yang bernama dikotomi kontrol. Mungkin kamu bisa membaca buku Filosofi Teras. Ini buku stoikisme yang mudah dipahami di Indonesia. Ini terbitan Gramedia kalau nggak salah ya. Dan dikotomi kontrol yang saya maksud tadi adalah ketika kamu itu bisa berfokus dengan sesuatu yang bisa kamu kontrol. Sedangkan kalau dalam konteks kamu menyalahkan cewek seksi gara-gara kamu relapse, kamu menyalahkan temenmu yang pakai tank top gara-gara itu kamu relapse, itu kamu menyalahkan sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol. Bahkan saya bisa katakan gini lah, kalau katakanlah kamu punya cewek ya, kamu punya pasangan, kamu nggak bisa mengontrol dirinya 100%. Katakanlah kamu menasihati dirinya untuk berpakaian yang lebih sopan, katakanlah seperti itu. Ya itu memang kewajibanmu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang sepenuhnya 100% bisa kamu kontrol. Kamu kan nggak bisa 7 kali 24 jam bersama pasanganmu kan. Ada waktu kamu sendiri, ada waktu dia sendiri. Itu ada sebuah fakta. Nah, alih-alih kamu selalu menyalahkan orang lain dan kamu selalu memikirkan suatu hal yang tidak bisa kamu kontrol, di mana dalam konteks ini adalah wanita-wanita itu seharusnya berpakaian yang lebih sopan. Itu sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu seharusnya berpikir apa yang bisa kamu kontrol. Apa yang bisa kamu kontrol di sini adalah pikiran kamu, bagaimana respon kamu. Habit Loop dalam bukunya Charles Duhigg The Power of Now mengatakan bahwa habit itu selalu dibentuk atau polanya dimulai dari cue, trigger, kemudian respon, kemudian reward. Cue di sini, trigger adalah ketika cewek-cewek seksi itu lewat di hadapanmu hanya pakai tank top doang. Dan apa yang bisa kamu ubah, apa yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu meresponnya. Apakah kamu merespon itu dan menuruti hawa nafsumu untuk melakukan PMO, untuk bermasturbasi? Ya, kamu mendapatkan reward kesenangan. Tapi, kamu bisa memilih merespon untuk mengendalikan atau mengalihkan perhatian itu pada sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, yang bisa menjadi sesuatu yang lebih produktif. Dan itu kuncinya. Semua habit selalu dimulai dari cue, trigger, kemudian respon dan reward. Dan yang harus kamu tahu adalah dunia ini tidak akan pernah berhenti memberikan kamu trigger. Dunia ini tidak akan pernah berhenti memberikan kamu isyarat. Kamu akan selalu bertemu dengan cewek seksi dimanapun gitu ya. Saya berikan skenario gini deh. Katakanlah kamu udah berhasil nofap ya. Katakanlah udah berhasil mengalihkan sesuatu yang selalu kamu buang, energi yang kamu buang ini pada hal yang lebih produktif sehingga kamu bisa keterima kerja di Bali
Oke, kamu keterima kerja di Bali sebagai software engineer. Itu ada sebuah pekerjaan yang selama ini kamu idam-idamkan. Kamu pengen banget pekerjaan ini. Tapi ketika kamu di Bali, klien kamu bule, kamu bekerja di coworking space, di mana di situ kamu bertemu dengan cewek-cewek seksi yang cuman kerja pakai bikini di depan laptop. Dan kalau kamu masih punya mindset yang bobrok, di mana gara-gara klien ini, gara-gara bule-bule ini aku jadi relapse terus, ya kamu akan selalu menderita. Kamu akan selalu menderita dalam hidupmu, karena itu tidak bisa, itu bukan sesuatu yang bisa kamu hilangkan dalam hidupmu. Dan skenario buruknya adalah karena kamu selalu berpikir ini bukan sebuah lingkungan yang sehat, karena kamu selalu melihat cewek-cewek tersebut yang berpakaian seksi. Akhirnya kamu resign, kamu merelakan pekerjaan idaman kamu, merelakan pekerjaan yang selama ini kamu inginkan, hanya gara-gara kamu terlalu fokus pada sesuatu yang gak bisa kamu kontrol. Nah, lain halnya kalau katakanlah kamu udah tahu, ya aku bekerja di Bali, aku bekerja di coworking space yang banyak bule-bulenya, aku harus fokus mengontrol diriku agar syahwat ini tidak menjadi pikiran, agar aku tuh fokus mengalihkan pada sesuatu yang lebih produktif. Itu yang benar. Jadi jangan pernah salahkan faktor luar, jangan pernah salahkan lingkungan eksternal, karena itu sesuatu yang mustahil. Saya mengatakan itu sesuatu yang mustahil. Tapi kalau kamu fokus pada kontrol diri kamu, itu sangat memungkinkan. Itu sesuatu yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu mengontrol semua orang itu berpakaian sopan, itu bukan hal yang bisa kamu lakukan. Bahkan orang terkaya di dunia pun nggak bisa melakukan itu. Itu yang harus kamu tahu. Jadi, fokus pada self-control kamu, belajarlah dikotomi kontrol, cari hal-hal apa saja yang bisa kamu kontrol dalam hidupmu. Dan kalau hal tersebut tidak bisa kamu kontrol, lupakan, gak usah dipikirin. Gak usah terlalu difokuskan, karena itu hanya bikin kamu stres doang. Oke? Terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini. Klik link yang ada di deskripsi kalau mau download ebook Rahasia Alam Bawah Sadar Menghentikan Kecanduan PM. Linknya ada di deskripsi, gratis, dan sampai jumpa di video berikutnya.